Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menjelaskan mengenai apa itu steganografi metode LSB. Dalam kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Ahmad Faldi Yudianto dengan NIM S1S1181064, yang kedua ada Muhammad Ijlal Prayoga, NIM S1S1181012, yang ketiga ada Dimas Eka Putra, NIM S1S1181020, yang keempat ada Rindi S1S1181031, dan yang kelima ada Fardilo Mikal Sumaswan atau saya sendiri dengan NIM S1S1181040. Baik, sebelum lanjut pada materi utamanya, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu sebenarnya steganografi. Jadi steganografi adalah sebuah ilmu, teknik atau seni menyembunyikan sebuah pesan rahasia dengan suatu cara sehingga pesan tersebut hanya akan diketahui oleh si pengirim dan si penerima pesan rahasia tersebut. Steganografi bekerja dengan menyembunyikan informasi dengan cara yang tidak menimbulkan kecurigaan. Salah satu teknik yang paling populer adalah steganografi bit terkecil atau LSB. Dalam jenis steganografi ini, penyembunyian informasi menyematkan informasi rahasia dalam bit yang paling tidak signifikan dari file media. Baik, selanjutnya untuk materi mengenai metode akan dijelaskan oleh rekan saya, Rindi. Kepada Rindi, saya persilahkan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai metode. Pada proyek kali ini, kami menggunakan metode algoritma LSB. Algoritma LSB atau Least Significant Bit merupakan metode yang sederhana untuk melakukan proses steganografi. Selain itu, proses penyisihan dan ekstraksi dari metode ini juga relatif cukup cepat. Metode LSB menyisipkan pesan ke dalam cover image kepada bit yang paling kurang berarti. Untuk LSB 1 bit, bit yang disisipi adalah bit ke-8 untuk setiap byte. Perubahan nilai desimal dari 1 byte menjadi 1 nilai lebih tinggi atau 1 nilai lebih rendah. Atau sama dari nilai desimal dari 1 byte sebelum terjadi penyisipan. Sedangkan untuk metode LSB 2 bit, bit yang disisipi adalah bit ke-7 dan bit ke-8 untuk setiap byte. Sehingga perubahan nilai kepada 2 bit terakhir berkisar antara 0 sampai dengan 3 dari nilai bit sebelum terjadi penyisipan. Untuk menyisipkan pesan ke dalam piksel yang ditentukan secara acak, dapat digunakan algoritma pembangkit bilangan acak semu. Salah satunya yaitu Linear Configuration Generator atau LCG. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian untuk penjelasan mengenai alur akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Faldi Yudianto. Kepada Faldi, saya persilahkan. Saya akan membahas tentang alur dari sistem yang kita buat, steganografi metode LSB. Di sini bisa dilihat pada slide ini, di sini kan yang tertampil itu sebuah gambar diagram alur dari steganografi metode LSB. Dalam penjelasan kasarnya di sini itu pertama itu kita mulai, sudah itu nilai matriks kita cover ke dalam format biner. Sudah itu kita akan menyisipkan sebuah pesan yang sudah yang sudah diubah ke biner pesan tadi. Sudah itu mempublish Stegano data dan selesai. Dalam pengertian kasarnya itu seperti begitu. Di sini ada dalam penjelasan alurnya lebih lengkap dalam sebuah kalimat, yaitu proses penyisipan pesan rahasia diawali dengan mengubah nilai matriks cover data ke format biner. Setelah itu, biner yang paling belakang diubah dari tiap-tiap bit pesan rahasia. Setelah matriks hasil penyisipan pesan rahasia didapatkan, kemudian matriks di sini salah kata, di sini matriks hasil penyisipan tersebut diimplementasikan pada buffer image dari cover data. Kemudian di step terakhir dari rangkaian steganografi adalah mengimplementasikan cover data yang sudah jadi stegano data, di mana pada kasus ini kita menggunakan citra digital dan selesai. Oke, di sini ada tampilan program yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Ini dia, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, kemudian untuk penjelasan mengenai tampilan program dan source code akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Ijlal Prayoga. Kepada Ijlal, saya persilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan source code dari program RGB steganography yang telah dibuat. Nah, di sini pertama kita dihadapkan dengan beberapa import. Yang pertama itu fill yang akan mengimport fungsi image, dan numpy yang akan mengimport fungsi as array yang akan mengubah byte-nya menjadi array, dan OS. Nah, untuk selanjutnya kita dihadapkan oleh file access, definition atau function file access, di mana parameternya adalah file path. Di sini file path-nya itu dia akan menunjukkan jalur file yang akan dipilih nanti oleh OS gitu. Setelah itu kita dihadapkan oleh valid image. Nah, valid image ini parameternya tuh ini, file access. File access ini dia fungsinya di sini, fungsinya dia mengembalikan file yang berekstensi JPEG, JPG, atau PNG. Nah, jadi di program ini, file yang diterima ekstensinya itu cuma 3. Sedangkan jika selain dari itu, maka nanti akan muncul invalid, seperti invalid format, atau format tidak dapat atau tidak bisa dimasukkan ke dalam path-nya. Nah, selanjutnya itu ada set message. Nah, di sini untuk set message kita mengset atau mengatur pesan kita itu nanti kita ubah. Pertama itu dia akan mengubah pesan hurufnya itu menjadi byte array. Nah, setelah diubah menjadi byte array, maka akan dibentuk stringnya dan akan muncul formatnya dan dikembalikan nilainya. Setelah itu, fungsi selanjutnya itu set image, di mana set image ini dia mengatur image apa atau file image apa yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini jika filenya tidak ada, maka akan keluar output file doesn't exist atau file tidak ada gitu. Dan jika formatnya tidak valid, maka akan muncul output invalid file format seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk di function set image ini kita akan mengambil beberapa data dari gambar yang kita masukkan seperti dimensi, format, dan color mode. Nah, seperti itu. Dimensi ini size image-nya dan maksimum karakter yang dapat disimpan, formatnya apa, sama color mode-nya apa gitu. Dan di sini kita mengharuskan menggunakan mode image RGB, dan jika selain RGB maka kita akan dihadapkan oleh output perintah untuk menggunakan image yang harus menggunakan RGB sebagai mode color-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi hide message. Nah, di hide message ini kita fungsinya untuk menyembunyikan pesan yang telah diset tadi. Nah, yang berupa byte array, seperti itu. Dan selanjutnya itu read message. Nah, fungsi read message ini dia itu membaca pesan yang telah kita sembunyikan tadi. Jadi di dalam format array image-nya dikembalikan dalam bentuk teks semula, seperti itu. Dari byte array menjadi teks, sehingga dapat dilihat nanti pesan yang tersembunyi itu apa gitu.
Nah, untuk fungsi-fungsi selanjutnya itu seperti banner menu menampilkan output awal dari program ini, dan help menu untuk menampilkan apa saja komen yang dapat digunakan pada program ini, dan seterusnya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, saya akan ambil alih sebagai moderator karena moderator kami yaitu Faradila Umil Kalsum lagi mengalami kendala teknis. Oke, kemudian akan cara kerja dari source code tersebut yang sudah dibuat itu akan dijelaskan oleh Dimas Eka Putra. Kepada Dimas Eka Putra saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Fadli yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan materi ini. Di sini saya akan melanjutkan materinya untuk menjalankan aplikasi steganografi kita yang menggunakan metode LSB. Oke, di sini saya mempunyai satu folder yang berisikan dua file, yaitu file gambar dan file Python yang sudah dijelaskan oleh teman saya barusan. Oke, mungkin di sini saya langsung menjalankannya. Oke, ketika kita membuka aplikasinya, awal itu seperti ini. Nah, langsung saja kita melakukan hide dari menyembunyikan pesan ke dalam gambar Cing ini. Oke, untuk menyembunyikan pesannya, kita tinggal menuliskan command hide. Nah, kemudian di sini dia minta image file path, file dari gambar yang akan dimasukkan pesan. Nah, di sini kan filenya itu bernamakan Cing dan berekstensi JPG. Nah, di sini akan muncul informasi dari gambar tersebut. Nah, kemudian dia meminta file message file path. Di sini kita langsung buat aja dalam bentuk txt. Contoh di sini namanya itu pesan. Nah, di sini contoh pesan yang kita akan sembunyikan itu ini, meo. Langsung kita save. Nah, langsung kita tuliskan di sini pesan.txt. Oke, di sini muncul informasi tentang filenya, bahwa message line-nya ada 4. Nah, kemudian di sini diminta output file baru yang sudah file gambar baru yang sudah dikasih masuk. Contoh itu stack dot. Nah, di sini kita bisa lihat ekstensi yang dia minta itu PNG. Nah, kita langsung tuliskan saja PNG. Langsung kita enter. Nah, ketika kita sudah enter, maka akan muncul keterangan don't put file cingstack.png. Nah, kita bisa lihat di sini ada file baru yang bernamakan cingstack dan berekstensi PNG. Nah, kita bisa lihat di sini untuk ukuran file dari cingstack.png ini itu sebesar 201 KB. Nah, sedangkan untuk cing.jpg atau file gambar yang tidak ada pesan tersembunyinya itu lebih kecil, yaitu hanya 28,4 KB. Nah, kita bisa simpulkan bahwa gambar yang kita pesan itu akan tambah ukuran size dari filenya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah sembunyikan pesan ke dalam gambar. Nah, sekarang kita akan memunculkan pesan
dari yang sudah kita sembunyikan di dalam gambar. Nah, dengan perintah read. Nah, ketika kita menggunakan read, dia akan meminta image file path yang jadi di sini kita masukkan file gambar yang berisikan pesan tersembunyi. Nah, ini kan file gambar yang berisikan pesan tersembunyi itu string stack.png. Tunggu. Read image file path. Nah, di sini akan muncul keterangan dari file gambarnya, di mana sini terdeteksi file format txt yang yang mempunyai message dengan length 4. Nah, di sini dia minta output file dari pesannya. Contohnya di sini pesan rahasianya. Langsung ke enter. Nah, maka akan muncul file baru yang berisikan sama dengan file awalnya. Nah, di sini file yang tadi yang kita sembunyikan, ini file yang hasil kita sembunyikan tadi. Nah, sama. Gitu. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, karena selaku moderator utama sudah kembali, saya persilakan kepada moderator utama untuk mengambil alih. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai steganografi metode LSB. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.